Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Morning, sapa Abi ketika mendapati istrinya membuka matanya. Pria itu tersenyum lalu mengikis jarak, memberikan satu kecupan di keningnya. "Udah bangun mas, jam berapa ini? Aku kesiangan," ujar Ajeng langsung membuka matanya. Rasanya sungguh aneh saat terbangun tidak menemukan Ruby dan malah menemukan suaminya. Ajeng baru ingat semalam Ruby tidur di kamar barunya, mungkin saja dengan neneknya. Sementara Ajeng malah asyik berdua, bahkan melewati satu malam yang paling baru dan berkesan untuk dirinya. Hari ini perempuan itu benar-benar merasa berbeda. Ia telah utuh menjadi istri dengan kaidah yang sesungguhnya. Walau rasanya capek dan remuk, ia merasa senang bisa membuat suaminya bahagia tentunya. Rasanya masih enggan beranjak dari kasur. Sisa semalam membuatnya begitu lelah, namun ia tetap harus segera bangun mengingat harus ibadah. "Masih pagi sayang, baru subuh. Mandi yuk," ajak pria itu ikut bangkit dari pembaringan. "Kamu duluan mas," ujar perempuan itu masih sedikit canggung. Apalagi saat Abi terus menatapnya dengan senyuman. Bayangan semalam kala pria itu menyentuhnya membuat pipinya memanas. "Bareng gak apa-apa, ayo," ucapnya santai, mendekap tubuhnya dari samping penuh kemesraan. Seraya dunia ini milik Abi seorang. Ia benar-benar bahagia bisa memiliki seutuhnya. "Jangan gini mas, sana mandi," Ajeng memberi jarak, sementara Abi enggan beranjak sama sekali. Kenapa pria itu jadi begitu manja? Bahkan Ajeng nyaris lupa kalau dulunya suaminya pria arogan yang cukup dominan. Dia terlalu manis, bahkan begitu lembut. Abi benar-benar telah berubah seutuhnya. "Terima kasih buat semalam. Apa kita bisa mengulang sekali lagi sebelum mandi?" pinta pria itu mencoba keberuntungan di pagi hari. "Hah? Sekarang? Tapi mas, aku masih kurang nyaman," keluh perempuan itu dengan jujur. "Ya udah, jeda dulu gak apa-apa. Nanti malam boleh lagi ya." Nampaknya pria itu sudah kecanduan dengan aktivitas barunya. "Lihat nanti, kenapa harus dibahas sekarang?" Perempuan itu tersenyum malu melihat kekonyolan suaminya yang bahkan terang-terangan ingin lagi. "Duh, sabar deh sampai nanti malam." Abi terkekeh sendiri sambil menatapnya. "Ayo sayang." "Kemana?" Ajeng kebingungan. "Mandi lah, emang kemana? Atau jangan-jangan kamu yang udah gak sabar?" goda pria itu mengadi-adi sekali. "Itu lebih gak mungkin mas, udah sana duluan," usir Ajeng dengan gemas. Setelah berdebat kecil, akhirnya Ajeng mandi lebih dulu. Lalu keduanya menunaikan ibadah bersama pagi ini. Ia keluar kamar langsung mencari putri kecilnya. Merasa tak enak hati sebab semalam malah membiarkan dititip pada ibu mertuanya. Cantiknya anak mama, Ruby udah mandi ya?" Bocah kecil itu mengangguk, berbinar senang menunjukkan mainan di tangannya. Kamar baru Ruby didominasi banyak mainan, membuat bocah kecil itu betah dan tidak rewel sama sekali. "Pagi mah, maaf jadi ngerepotin," ucap Ajeng merasa sungkan. "Pagi sayang, enggak sama sekali, Oma seneng jadi ada temennya," sahut Bu Warsa tidak merasa kesepian lagi. "Mah, izin ke dapur ya, mau buatin minum buat Mas Abi," pamit Ajeng masih bingung plus canggung. Bu Warsa mengangguk, menantunya itu tipikal yang begitu santun dan lembut. Beruntung sekali Abi mempunyai istri yang pengertian seperti Ajeng. "Iya sayang, boleh, biar Ruby sama mama," jawab Bu Warsa dengan senyuman. Ajeng menuju dapur yang begitu luas dan pastinya nyaman. Perempuan itu mencari-cari kopi yang sayangnya belum ditemukan. "Cari apa?"
Tanya pria itu spontan memeluknya dari belakang. Ajeng yang tengah fokus jelas kaget atas tindakan suaminya yang tak kira-kira. Astagfirullah, ngagetin aja mas, keluh perempuan itu dramatis. Maaf sayang, cari apa? Jangan gini mas, nanti ada orang mau buatin minum buat kamu. Tapi kayaknya gula sama kopinya habis deh. Di mana ya? Abi ikut mencari di tempat yang biasanya tersedia. Ada gula tetapi no kopi. Pria itu memang terbiasa minum kopi hitam murni dengan tambahan gula sedikit. Teh aja gak apa-apa. Duh, pagi-pagi udah bikin repot. Makin sayang deh, ujar pria itu merasa tersanjung. Mau sarapan apa? Aku pengen coba masak buat kamu, ujar Ajeng merasa ingin berbuat sesuatu. Apa aja buatan kamu pasti aku makan, jawab Abi dengan merasa senang. Pertama kali terjun ke dapur, jelas membuat asisten rumah tangga di rumah itu kaget. Menantu dari nyonya di rumah ini bahkan mau menapakkan kakinya di dapur. Non, biar bibi aja, ujar ART di sana, tak enak hati. Saya Ajeng, Bi, panggil saja Ajeng. Gak apa-apa, udah biasa di dapur. Bibi bisa bantuin nanti ngulek bumbunya, ujar Ajeng tak biasa. Dirinya biasa hidup sederhana, jadi merasa aneh jika mendadak diperlakukan spesial. Aku boleh bantuin gak? Tanya Abi menyusul ke dapur. Sepertinya pria itu mempunyai hobi baru menempel pada istrinya. Mah, besok aku rencananya mau nempatin rumah kami. Mama gak apa-apa kan kalau aku mulai mandiri lagi? Ucap Abi usai makan bersama setelah beberapa hari tinggal di rumah ibunya. Nampaknya pria itu sudah mantap mengisi rumah kosong miliknya. Yah, mama kesepian lagi dong. Emang gak bisa ya tinggal di sini aja? Bu Warsa yang sudah terlanjur sayang, apalagi dengan cucunya, merasa keberatan. Ajeng, tinggal di sini aja ya. Mama seneng banget dengan kehadiran kalian yang menghidupkan suasana rumah, ujar Bu Warsa. Nampaknya tak ingin ditinggal. Ajeng mau mah, terserah Mas Abi aja, ucap perempuan itu sama sekali tidak keberatan harus tinggal bersama mertuanya. Mama kan bisa main setiap hari ke rumah, kita juga pindahnya gak jauh kok. Mas, kita bahas nanti lagi ya, ujar Ajeng menenangkan. Ajeng tidak ingin debat terlalu panjang, toh mertuanya tinggal sendirian. Bukan hanya itu, Bu Warsa yang baik dan perhatian itu seperti menggantikan sosoknya sebagai seorang ibu yang kadang Ajeng rindukan. Rasa rindu itu merasa terobati ketika dekat dengan beliau. Abi yang sebelumnya merasa khawatir atau takut merasa istrinya kurang nyaman, namun tak disangka malah Ajeng merasa betah. Abi pun akhirnya setuju. Sesungguhnya ia begitu bahagia melihat istri dan ibunya terlihat dekat satu sama lain, hal yang tak pernah Abi temui di pernikahannya dulu. Bahkan mantan istrinya selalu tidak senang bila ibunya berkunjung. Beruntung Ajeng sangat menyayangi ibunya dan terlihat tulus. Tentu saja hal itu semakin menumbuhkan rasa bangga dan cinta memiliki perempuan seperti Ajeng sebagai pendamping hidupnya. Kamu beneran gak apa-apa tinggal di sini? Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, katakan sayang, seru Abi setelah mereka hanya berdua. Gak apa-apa mas, emangnya kenapa? Gak ada sayang, aku seneng aja punya kamu yang gak neko-neko dan penurut, jawab Abi tersenyum lembut. Enggak juga, aku juga bisa galak kalau memang itu perlu, sahut Ajeng benar adanya. Masa sih? Pengen lihat galaknya Ayu Rahajeng kalau diranjang dong, request boleh. Apa sih mas, jangan rese deh, kesal Ajeng menimpuk gemas. Sepertinya nanti malam kita perlu mencoba gaya baru, udah gak sakit kan? Ku bilang juga apa, makin sering makin candu, ucap pria itu seduktif.
Mas, bisa diem gak sih? Ucap Ajeng dengan pipi memanas. Iya, aku diem. Perdebatan kecil yang tanpa sadar saling menumbuhkan suasana romantis di antara keduanya. Nampaknya baik Ajeng dan Abi tengah menikmati indahnya pacaran setelah halal. Keduanya akan merasa rindu satu sama lain, padahal hanya terpisah jarak antara kantor dan rumah. Abi akan menelponnya setiap siang hari hanya untuk mengabari atau memberikan perhatian kecil untuk istri dan anaknya. Seperti siang ini, Abi sudah menelponnya 2 kali hanya untuk memastikan istrinya sudah makan dan Ruby tidur siang. Iya mas, ini sebentar lagi mau tidur. Selamat bekerja, cepat pulang. Setelah mengakhiri panggilan, Ajeng menggendong putri kecilnya ke kamar. Ayahnya yang super perhatian dan disiplin itu bahkan sudah mewanti-wanti dengan perhatian. Ruby sayang, udah mainnya ya, bobo siang dulu, ujar Ajeng menyeru putri kecilnya. Perempuan itu menuju kamar putrinya. Niat hati Ajeng sekedar menemani tiduran saja, ternyata perempuan itu ikut tertidur di sebelah Ruby. Nampaknya Ajeng mengantuk dan terlihat lelah. Beberapa hari ini diajak begadang terus oleh suaminya. Sementara Abi merampungkan pekerjaannya agar bisa pulang lebih awal. Tanpa sadar, hari sudah sore. Perempuan itu terjaga bahkan di saat Ruby sudah tidak ada di sampingnya. Lantaran kaget, langsung terbangun begitu saja. Ajeng menjadi sedikit pusing kepala. "Ruby?" seru Ajeng mencari keluar. "Ada apa sayang? Kok teriak-teriak?" Abi menghampiri istrinya yang terlihat cemas. "Loh, Mas sudah pulang? Kok aku nggak dengar? Ruby mana Mas? Aku malah ketiduran," sesal perempuan itu dengan muka bantalnya. "Oh, lagi mandi sama Bibi. Tadi habis main. Nggak usah khawatir. Kalau masih ngantuk, tidur lagi aja." "Hah? Main? Mandi? Kok aku nggak bisa tahu gini? Emang aku tidurnya pules banget ya?" tanya Ajeng malu sendiri. "Lumayan, capek banget ya?" tanya Abi tersenyum. "Iya mas, tubuhku rasanya lelah," jawab Ajeng masih sedikit lemas. Ditambah baru bangun tidur, rasanya sayup-sayup malas. "Sore ini gak usah masak ya, kita makan di luar," ujar Abi pengertian. "Beneran?" "Iya, maaf ya kalau belakangan ini kurang perhatian. Kalau ada waktu pasti aku sempetin," ucap pria itu sungguh-sungguh. "Mama sama Ruby ikut kan mas?" tanya Ajeng memastikan. "Pengennya gitu, tapi kayaknya mama ada pertemuan gitu. Nggak tahu, coba kita lihat nanti." "Kalian berdua saja, biar Ruby sama mama, nanti dibantu Bibi. Nikmatilah waktumu berdua yang sempat tertunda. Jangan lupa juga bikin cucu yang banyak untuk mama." "Siap mah, dengan senang hati," jawab Abi tersenyum senang, sementara Ajeng jelas canggung sendiri.